kita sudah benar dalam penerapan maupun memilih oli mesinnya. Karena kalau kita salah atau tidak sesuai kita menerapkan oli mesinnya, akan terjadi seperti itu. Disebabkan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pastikan kita semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Kembali lagi bersama saya, Bun WS, bersama Diesel Otodidak Channel yang membahas tentang permasalahan-permasalahan di dunia otomotif, terutama atau khususnya di dunia diesel. Jadi di sini yang kami butuhkan adalah pemahaman kalian. Di dunia otomotif, tanpa adanya suatu pemahaman, akan menjadi sesuatu yang membingungkan. Dan dengan adanya channel ini, semoga menjadi sarana berbagi buat kita semuanya, para pecinta otomotif. Karena berbagi ilmu itu suatu hal yang sangat mengasihkan, yang sangat indah. Apalagi dari ilmu itu bisa menjadikan rezeki buat kita. Abang-abangku, kawan-kawanku semuanya, dimanapun kalian berada, para pecinta otomotif, kantor mania, diesel mania. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan dari nama akunnya Bang Asbi Ansyah. Nah, kalau menurut saya pertanyaan dari Bang Asbi Ansyah ini sangatlah menarik, sangatlah memukau, amazing lah pokoknya. Itu kalau menurut saya. Entah kalau menurut kalian. Kita lihat dari pertanyaannya saja dari Bang Asbi Ansyah ini. Bang Asbi Ansyah ini adalah orang yang karakter itu orang telaten, orang teliti. Begini pertanyaannya. Kalau ring piston sudah mulai aus itu, setelan klep yang bagus, rapat atau renggang, Bang? Nah, dari pertanyaan ini mungkin kalian menyebutnya adalah pertanyaan biasa menurut kalian. Kalau menurut saya ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Sebelum Bang Asbi Ansyah ini menanyakan berapa untuk setelan klepnya pada waktu ring piston itu aus, berarti Bang Asbi Ansyah sudah tahu terlebih dahulu kalau ring piston itu sudah mulai aus. Seperti apa sih ciri-cirinya kalau ring piston sudah mulai aus, dan berapa untuk setelan klepnya? Simak baik-baik, jangan di skip-skip, dan jangan kemana-mana. Oke, abang-abangku, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada. Di dalam otomotif, sesuatu hal yang harus diutamakan adalah tentang perawatan unit. Perawatan hariannya seperti apa, perawatan mingguan, perawatan bulanan. Dan tentunya semua perawatan itu didasari dengan cara baik dan benar. Dari waktu pergantian filter udara, filter bahan bakar, bahkan dari pemilihan oli mesinnya itu sendiri. Dan juga waktu pergantian oli mesin. Lah, terus kalau kita sudah melakukan perawatan dengan benar, apakah unit itu bisa awet selamanya, Bang? Istilahnya bukan seperti itu, Bang ya. Tujuan dari perawatan unit itu sendiri untuk meminimalisir kerusakan pada komponen atau menghambat kerusakan pada komponen, bukan tanpa kerusakan. Nah, kalau kita ibaratkan mobil itu diam, kita tongrongkan ibaratnya 1 tahun, lalu kita nyalakan kembali, kita hidupkan kembali, itu pun pasti ada kerusakan. Apalagi unit kita yang kita operasikan tiap hari, ya kan? Dan kita bisa membandingkan antara unit yang bermuatan standar dari pabrikan dengan unit yang muatannya over dari standar pabrikan. Istilahnya lebih awet yang mana? Padahal untuk perawatannya sama. Dan pasti kalian sudah tahu jawabannya. Oke, kenapa kok saya mengungkit masalah perawatan? Karena dari seringnya kita menerapkan perawatan tersebut, maka satu persatu keluhan demi keluhan dari unit tersebut akan bisa kita pahami. Nah, ini terutama untuk abang-abang driver atau abang-abang supirnya. Nah, dipahami ya, Bang ya, untuk masalah perawatan unitnya, Bang, biar nantinya nggak susah di jalan, tidak merepotkan kerjaan.
Walaupun abang tidak bisa memperbaikinya sendiri, ya minimal abang tahulah apa yang jadi kerusakan dari unit abang itu. Sehingga nantinya kalau suatu saat unit abang dibawa ke bengkel, montirnya tidak akan lama untuk mengerjakannya. Nah, kecuali kalau abang tidak pernah tahu untuk perawatannya seperti apa, keluhan-keluhan dari unit abang itu seperti apa, itu akan merepotkan semuanya. Datang ke bengkel, ditanya sama montirnya, keluhannya apa bang? Apanya yang rusak ini bang? Aduh, gak tahu saya nih. Coba tanya sendiri sama mobilnya. Nah, gak lucu kan? Masa suruh nanya sama mobilnya? Iya bang, ini cuman bergurau. Dan kebetulan juga saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Nah, seperti itulah pentingnya kita menerapkan perawatan yang benar pada unit kita. Bahkan sekecil apapun keluhan dari unit kita bisa tahu. Terutama pada mesin yang menjadi sorotan kita selama ini. Atau sesuai dengan apa yang kita bahas pada video kali ini, yaitu memahami ciri-ciri ring piston yang sudah mulai aus. Dan yang pertama yang harus kita perhatikan atau kita rasakan adalah dari segi tenaganya. Tenaga akan sedikit berkurang dari sebelumnya. Dan yang kedua, bahan bakar akan sedikit lebih boros. Yang ketiga, timbul asap tipis pada pernapasan mesin. Yang keempat, asap pada knalpot berwarna hitam kebiru-biruan. Nah, dari poin 1 sampai 4 yang saya harapkan jangan kalian telan mentah-mentah terlebih dahulu, bahkan utamakan dulu untuk pemahaman kalian. Oke, kita bahas untuk poin yang pertama. Tenaga akan sedikit berkurang dari sebelumnya. Ring piston yang sudah mulai aus akan menambah lebarnya celah ring piston dari standarnya. Karena bertambah lebarnya celah dari ring piston mengakibatkan menurunnya tekanan yang ditimbulkan oleh ring piston terhadap udara, sehingga udara tidak mencapai suhu puncaknya. Dan apabila suhu udara tidak mencapai puncaknya pada waktu kompresi, maka bahan bakar yang disemburkan oleh nozzle tidak akan terbakar sempurna. Maka dari itu, dari pembakaran yang tidak sempurna itulah yang membuat tenaga mesin sedikit berkurang. Oke, bisa dipahami kan? Dan poin yang kedua atau ciri-ciri yang kedua yaitu bahan bakar sedikit agak boros. Dengan adanya pembakaran yang tidak sempurna, maka menimbulkan tenaga yang berkurang. Dengan berkurangnya tenaga dari mesin yang tidak seperti biasanya, maka biasa kita menambah untuk pijakan dari pedal gas. Nah, dari situlah kenapa bahan bakar akan menjadi lebih boros. Poin yang ketiga yaitu timbul asap tipis pada pernapasan mesin. Karena bertambah lebarnya celah dari ring piston akan mengurangi tekanan udara pada waktu langkah kompresi, sehingga udara yang ditekan pada waktu langkah kompresi tidak mencapai suhu puncaknya, karena sebagian volume udara yang ada di dalam ruang silinder akan menerabas masuk ke dalam ruang mesin melalui celah ring piston dan dikeluarkan lagi melalui pernapasan mesin. Dan poin yang terakhir atau poin yang keempat, asap di knalpot berwarna hitam kebiru-biruan. Warna asap yang demikian yang timbul pada knalpot terjadi karena pembakaran yang kurang sempurna tadi. Dan biasanya asap yang seperti ini akan sedikit berbau solar. Nah, dari keempat ciri tersebut, sekarang tergantung kita bagaimana kita atau cara kita mengembangkannya. Tapi ada yang perlu diingat. Satu macam ciri-ciri kerusakan pada mesin bukan berarti satu macam juga penyebab kerusakannya. Nah, salah satu contoh, timbul asap tipis ataupun tebal pada pernapasan mesin, tapi asap knalpotnya normal. Jangan kita langsung menyebut, wah ini ring pistonnya sudah aus ini. Jangan menyebut seperti itu dulu. Dan kita bisa cek dan kita teliti kembali apakah selama ini kita sudah benar dalam penerapan maupun memilih oli mesinnya. Karena kalau kita salah atau tidak sesuai kita menerapkan oli mesinnya, akan terjadi seperti itu. Disebabkan karena oli mesin tidak mampu menyerap panas
yang ditimbulkan oleh gesekan antar komponen mesin, sehingga terjadi penguapan dan uap tersebut akan ditiup keluar melalui pernapasan mesin. Dan kejadian seperti ini biasanya diimbangi dengan temperatur yang agak naik dari biasanya. Nah, itu tadi salah satu dari contoh kecilnya saja. Kemudian, berapa untuk setelan klepnya? Kalau ring piston sudah mulai renggang atau sudah mulai aus? Ini jawaban yang ditunggu-tunggu oleh Bang Asbiansyah, ya kan Bang? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya ring piston yang sudah mulai aus atau sudah mulai renggang akan berefek pada tekanan kompresi. Dan kalau tekanan kompresi berkurang, maka udara yang dikompresi tidak akan mencapai suhu puncaknya. Karena apa? Volume udara yang berada dalam ruang silinder akan menerabas keluar melalui celah ring piston pada saat kompresi, sehingga semburan bahan bakar dari nozzle tidak akan terbakar sempurna. Nah, dari sini seharusnya kita sudah bisa mencerna bahwa setelan klep harus rapat dari sebelumnya. Kenapa seperti itu, Bang? Karena menerabas keluarnya udara melalui celah ring piston akan mengurangi volume udara pada ruang silinder. Makanya kita menyetel klep lebih rapat dari sebelumnya bertujuan untuk menambah volume udara yang dihisap masuk ke ruang silinder, supaya komposisi campuran udara dan bahan bakarnya tetap seimbang. Oke, sudah jelas kan? Aduh, Kang Bun ini jelasinnya kemana-mana dulu, baru dikasih tahu jawabannya. Nah, nanti kalau saya kasih tahu langsung jawabannya, yang pertama nanti nggak seru, ya kan? Dan yang kedua, apabila saya kasih tahu terlebih dahulu untuk jawabannya, nanti timbul pertanyaan. Pasti ada pertanyaan dari kalian. Setelan klepnya di setel rapat, itu dasarnya dari mana, Bang? Pasti seperti itu, ya kan? Ya, bagi saya pribadi nggak apa-apa, nggak masalah. Saya banyak cerita, banyak ngomong, dan itu semata-mata hanya untuk kalian semuanya, agar kalian lebih paham, lebih mengerti bahwasanya di bidang otomotif ini bisa kita pelajari dengan cara yang asik, dengan cara yang simple, dengan cara yang juga menyenangkan. Dan dari semua itu bisa kita ambil dan kita sikapi dari sisi positifnya. Dan mungkin itu saja penyampaian dari kami. Adapun salah kata ataupun salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belepotan. Salam belepotan. Salam belepotan. Salam belepotan, Om.